Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Islamia, NIM 18630049 dari Kimia kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang beberapa materi yang telah dijelaskan. Yang pertama itu ada kekuatan asam basa, yang kedua itu ada buffer, yang ketiga keseimbangan larutan, dan yang terakhir adalah keseimbangan senyawa kompleks. Yang pertama, kita akan membahas tentang kekuatan asam basa. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sifat molekul dan kekuatan asam. Nah, senyawa yang dilarutkan dalam air, maka senyawa tersebut akan mengalami proses pelarutan sehingga senyawa tersebut dapat bersifat asam, basa, maupun netral. Nah, untuk mengetahui kekuatan sifat asam atau basa dapat dilihat dari kemampuan masing-masing senyawa untuk mendonorkan proton. Semakin banyak suatu senyawa itu mendonorkan proton, maka sifatnya akan semakin kuat. Nah, faktor yang mempengaruhi kekuatan asam itu antara lain pelarut, contohnya pelarut itu air, etanol, dan lain-lain, terus suhu atau temperatur, dan struktur molekul. Nah, kekuatan asam berdasarkan struktur molekul ditentukan berdasarkan non-metal hidrida, oksoasid, dan ion logam terhidrasi. Nah, kita akan membahas ketiga kekuatan asam berdasarkan struktur molekul tersebut. Nah, yang pertama itu ada non-metal hidrida. Apa sih senyawa hidrida itu? Jadi, senyawa hidrida itu merupakan senyawa biner, dan senyawa hidrida itu mudah melepas proton karena elektronegativitas dari non-logam pusat dan kekuatan ikatan antara E dan H. Nah, kita akan membahas tentang senyawa hidrida ini kenapa mudah melepas proton. Nah, jadi yang pertama tadi kan ada elektronegativitas non-logam pusat. Nah, jadi pada tabel periodik kita bisa melihat bahwa semakin ke kanan elektronegativitas itu semakin tinggi sehingga keasaman juga semakin tinggi. Dan juga jika semakin ke bawah itu juga asamnya semakin tinggi. Nah, biasanya elektronegativitas non-logam pusat ini umumnya itu terdapat dalam golongan 5A sampai 7A gitu. Nah, yang kedua tadi kan ada kekuatan ikatan. Nah, semakin ke bawah, maka entalpi semakin kecil, sehingga kekuatan asam itu semakin kuat. Jadi, semakin ke bawah itu, yang paling besar adalah HI. Jadi, HF akan lebih kecil dari HCl, HCl akan lebih kecil dari HBr, dan HBr akan lebih kecil dari HI. Kemudian yang kedua itu ada oksoasid. Nah, oksoasid itu merupakan senyawa yang memiliki atom hidrogen, oksigen, dan satu unsur lain, di mana satu unsur lain ini adalah pusatnya. Semua senyawa oksoasid atom H akan berikatan dengan atom O. Nah, sifat dari unsur ini adalah asamnya itu mengandung ikatan O dan H. Jadi O dan H ini akan berikatan. Nah, di oksoasid ini akan kekuatannya itu akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu ada keelektronegatifan dari pusat nonmetal, dan yang kedua itu dipengaruhi oleh banyaknya atom O yang mengelilingi nonmetal. Nah, kemudian senyawa oksoasid ini juga dibagi menjadi dua, yaitu oksoasid dengan jumlah unsur O yang sama, dan yang kedua itu adalah oksoasid dengan jumlah unsur O yang berbeda. Kemudian kita akan membahas tentang ion logam yang terhidrasi. Nah, beberapa ion logam tertentu itu yang larut dalam air itu bisa memiliki sifat asam. Nah, jadi terdapat dalam suatu larutan itu bakal terdapat ion logam yang terhidrasi ini. Kemudian kita akan membahas tentang asam basa dan amphoteric oksida. Nah, tadi kan senyawa oksida itu merupakan senyawa biner. Nah,
Untuk lebih jelasnya itu, yaitu senyawa oksida itu merupakan suatu senyawa yang dalam senyawa tersebut itu terdapat satu atom oksigen dan unsur lain. Nah, oksida itu dapat diklasifikasikan dalam tiga hal, yaitu yang pertama itu ada asam, yang kedua itu ada basa, dan yang ketiga itu ada amfoter. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang oksida asam. Oksida asam ini bereaksi dengan molekul air akan membentuk suatu asam. Contoh reaksinya itu yaitu CO2 gas bereaksi dengan H2O liquid akan membentuk H2CO3 aqueous. Atau sebagai contoh lain yaitu SO3 gas bereaksi dengan H2O liquid membentuk H2SO4 aqueous. Atau ada lagi N2O5 gas bereaksi dengan H2O liquid akan menghasilkan 2HNO3 aqueous. Contoh yang lainnya yaitu PO4O10 solid bereaksi dengan 6H2O liquid akan menghasilkan 4H3PO4 aqueous. Nah, oksida dengan bilangan oksidasi yang tinggi itu dapat menjadi asam oksida. Contohnya itu N2O3, SO3, dan Cl2O7. Non-metal yang memiliki bilangan oksidasi rendah itu adalah CO dan NO. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang oksidasi basa. Ketika direaksikan dengan air, akan membentuk suatu basa kecuali BeO. Contohnya itu yaitu Na2O solid bereaksi dengan H2O liquid akan menghasilkan 2NaOH aqueous, atau BaO solid bereaksi dengan H2O liquid akan menghasilkan BaOH2 aqueous. Nah, di sini tuh tidak ada oksigen yang bersifat oksida basa. Terus kemudian kita yang ketiga akan membahas tentang oksidasi amfoter ini. Jadi, oksidasi amfoter ini adalah ketika suatu oksida itu dapat bertindak sebagai asam dan basa dalam suatu reaksi. Jadi, dalam suatu reaksi itu, suatu senyawa tersebut itu bisa bertindak sebagai asam atau bisa bertindak sebagai basa, seperti itu. Kemudian reaksi asam dan basa. Nah, contohnya reaksi asam dan basa ini bisa HCl asam bereaksi dengan basa NaOH akan menghasilkan NaCl, di mana NaCl ini disebut dengan garam plus H2O. Atau bisa juga HCN plus KOH menjadi CN plus H2O. Atau bisa juga HBr plus NH3 menjadi NH4Br, di mana NH4Br ini adalah garam. Itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat asam basa dari larutan garam. Ketika asam dan garam bereaksi, maka akan dihasilkan suatu garam. Jadi, asam dan garam bereaksi menghasilkan garam, asam dan basa itu bereaksi juga akan menghasilkan garam. Nah, karena garam ini terdiri dari 2 ion, maka tersusun dari kation dan anion yang akan mempengaruhi suatu pH larutan itu. Nah, jadi ketika ditambahkan garam, nah garam ini kan terdiri dari 2 ion. Nah, yang tersusun dari kation dan anion. Jadi nanti itu pH larutannya itu akan dipengaruhi, bisa semakin asam atau semakin basa. Nah, tetapi larutan garam ini juga dapat netral. Nah, klasifikasi dari garam ini ada 5 klasifikasi. Yang pertama itu salt product neutral solution, di mana itu akan asam kuat dan basa kuat akan menghasilkan neutral solution. Yang kedua itu ada salt product acidic solution, di mana asam kuat bereaksi dengan basa lemah akan menghasilkan acidic solution. Yang ketiga itu ada salt product basic solution, di mana itu asam lemah ditambah dengan basa kuat akan menjadi basic solution. Yang keempat itu ada salt of weakly acidification and weakly basic anion. Nah, di mana reaksinya itu antara
asam lemah ditambah dengan basa lemah akan menghasilkan asam atau basa solution. Nah, yang terakhir itu ada salt of amphiprotic anion. Dimana itu nanti reaksinya itu antara polyprotic acid plus strong base menjadi acidic or basic solution. Nah, jadi itu kelima klasifikasi dari garam. Kemudian materi kedua kita akan membahas tentang buffer. Apa sih yang dinamakan buffer? Jadi, buffer itu dapat mempertahankan pH dengan adanya penambahan sejumlah asam ataupun basa. Nah, buffer itu selalu berpasangan antara asam atau basa dengan konjugatnya. Jadi, di dalam buffer itu, asam dan basa itu bisa terpisahkan dari asam basa konjugatnya. Nah, buffer ini tersusun dari asam dan basa. Maka asam dan basa pada buffer akan bereaksi dengan asam atau basa yang ditambahkan. Nah, ada dua tipe dari buffer ini, yaitu yang pertama, buffer bersifat asam, yaitu pH-nya itu kurang dari 7, dibuat dari asam lemah dan basa konjugatnya. Contohnya itu yaitu CH3COOH aqueous yang ditambahkan dengan H2O aqueous akan menghasilkan H3O plus aqueous plus CH3COO- aqueous. Nah, komposisi buffernya itu yaitu CH3COOH dan CH3COO-, di mana itu diperoleh dari CH3COONA. Nah, tipe yang kedua dari buffer ini yaitu buffer bersifat basa, di mana buffer bersifat basa ini pH-nya akan lebih besar dari 7. Nah, buffer bersifat basa ini dibuat dari basa lemah dan asam konjugatnya. Contohnya itu NH3 aqueous yang ditambahkan dengan H2O liquid akan menghasilkan OH- aqueous plus NH4 plus aqueous. Nah, komposisi buffernya itu yaitu NH3 dan NH4 plus, di mana itu diperoleh dari NaCl. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang persamaan Henderson-Hasselbalch. Nah, jadi ketika ada suatu reaksi, contohnya itu suatu senyawa Ha ditambahkan dengan H2O liquid itu akan menghasilkan H3O plus aqueous plus amin aqueous. Atau simpelnya itu aqueous menjadi H plus plus amin aqueous. Nah, sehingga didapatkan nanti Ka-nya itu konsentrasi H plus dikali konsentrasi amin dibagi dengan konsentrasi A. Nah, untuk mencari konsentrasi jadi nanti itu bakal didapatkan konsentrasi H plus itu sama dengan AA dikali konsentrasi HA per konsentrasi amin. Nah, jika persamaan ini dirubah dalam bentuk log, akan membentuk persamaan seperti berikut, yaitu min log konsentrasi H plus sama dengan min log Ka min log konsentrasi Ha per konsentrasi amin. Sehingga nanti didapatkan pH sama dengan pKa min log konsentrasi Ha per konsentrasi amin. Atau pH-nya itu sama dengan pKa plus log konsentrasi amin per konsentrasi Ha. Nah, sehingga didapatkan rumus pH yaitu pKa plus log konsentrasi basa per konsentrasi asam. Kemudian kita akan bahas tentang kapasitas buffer. Nah, kapasitas buffer itu merupakan kemampuan untuk menjaga pH ketika asam dan basa, sehingga pH tidak akan berubah secara signifikan. pH buffer ini tidak akan berkolerasi dengan kapasitas buffer. Kapasitas buffer dalam menjaga pH dipengaruhi oleh konsentrasi asam dan basa. Nah, jadi itu absolut dan relatif gitu. Nah, buffer memiliki kapasitas yang paling tinggi apabila konsentrasi antara asam dan basa penyusunnya itu sama. Buffer yang pH-nya mendekati atau sama dengan nilai pKa dari asam yang digunakan untuk menyusun buffer itu memiliki kapasitas yang tinggi. Nah, rumusnya itu adalah pH sama dengan pKa plus log konsentrasi amin per konsentrasi Ha, atau sama dengan pKa plus log 1 atau sama dengan pKa plus 0 sama dengan A.
Nah, kemudian kita akan bahas tentang buffer range. Nah, range pH itu akan bekerja secara efektif pada rentang tertentu. Range buffer akan berkolerasi dengan konsentrasi penyusun buffer. Apabila rasio dari asam dan basa penyusun buffer itu jauh dari 1, maka buffer kurang efektif. Nah, kemampuan efektif dari suatu buffer itu berkisar kurang lebih 1. Nah, rumusnya itu yaitu pH sama dengan pKa plus log 10/1 sama dengan pKa plus 1 atau pKa min 1. Kemudian materi selanjutnya kita akan membahas tentang keseimbangan kelarutan. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang ekspresi produk ion atau QSP. Senyawa ionik apabila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion. Nah, produk ion ini mempresentasikan konsentrasi molar dan dari ion-ion yang terbentuk. Contohnya itu sebagai berikut. Jika ada PbF2 solid, itu akan membentuk Pb2 plus aqueous plus 2F- aqueous. Nah, jika pada keadaan setimbang, jadi pada keadaan setimbang itu Qc itu akan Qc itu sama dengan konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi min pangkat 2 per konsentrasi PbF2. Jadi nanti PbF2-nya itu dipindah rumus menjadi Qc dikali konsentrasi PbF2 sama dengan konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi F min pangkat 2. Sehingga didapatkan QSP sama dengan konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi F min pangkat 2. Nah, jika persamaan itu disederhanakan lagi, jadi nanti QSP sama dengan Pb2 konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi F min pangkat 2. Nah, pada reaksi tadi itu, pada reaksi PbF2 ini, kan didapatkan QSP sama dengan konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi F min pangkat 2. Nah, itu bisa juga dari rumus KSP. Jadi, QSP sama dengan KSP dalam reaksi tersebut. Nah, kemudian kita akan membahas tentang konstanta kelarutan. Nah, atau KSP yang tadi sempat saya sebutkan. Konsentrasi produk dalam keadaan jenuh dapat dipengaruhi oleh koefisien dari stoikiometri. Ini merupakan suatu konstanta keseimbangan kelarutan dari senyawa ion yang kelarutannya rendah atau sedikit larut. KSP ini dipengaruhi oleh temperatur dan tidak dipengaruhi oleh konsentrasi ion. Contohnya itu pada reaksi kelarutan AgCl. Jadi AgCl solid itu akan membentuk Ag plus aqueous plus Cl min aqueous. Nah, Ag plus dan Cl min ini adalah ion-ion. Kemudian kita akan membahas tentang perhitungan yang melibatkan KSP tersebut. Nah, untuk menentukan nilai KSP itu, dengan mengukur larutannya, berapa banyak garam yang diperlukan supaya mencapai larutan yang jenuh. Nah, kelarutan molar akan setara dengan banyaknya mol dari garam yang dilarutkan dalam 1 liter air pada keadaan jenuh. Nah, diasumsikan bahwa garam itu akan larut sempurna 100% dalam air atau akan diubah menjadi ion. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pengaruh ion senama. Pelarutan suatu senyawa ionik dalam suatu pelarut itu di mana pelarut tersebut mengandung ion senama. Contohnya itu terjadi pada pelarutan kalsium oksalat dalam suatu larutan yang mengandung kalsium klorida. Efek dari ion senama ini adalah mengakibatkan suatu senyawa kekurangan kelarutannya atau bahkan tidak larut jika dibandingkan dengan senyawa yang dilarutkan di dalam air. Nah, prinsip dari Leigh-Ateliers itu adalah sebagai berikut. Adanya penambahan ion senama dapat menurunkan kelarutan pada senyawa ionik yang memiliki kelarutan yang sama. Jadi, jika suatu larutan itu ditambahkan dengan ion senama, maka kelarutannya itu, kelarutan senyawa ioniknya itu akan menurun gitu.
Nah, kemudian kita akan membahas tentang memprediksi pembentukan endapan. Apabila melarutkan suatu senyawa ionik di dalam bentuk padat pada pelarut air, maka akan menghasilkan suatu larutan. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu bisa larutan menjadi tidak jenuh, atau larutan yang kedua itu bisa jadi larutan jenuh atau larutan super jenuh. Nah, jika membandingkan nilai KSP dan juga KSP-nya itu secara teori itu sebagai berikut. Jika Ki ini lebih besar dari KSP, jadi jika Ki lebih besar dari KSP itu adalah larutan super jenuh, maka itu akan terbentuk endapan. Tetapi jika Ki ini sama dengan KSP atau Ki itu lebih kecil dari KSP, jadi jenuh atau tidak jenuhnya itu, maka endapan itu tidak akan terbentuk. Nah, kemudian kita akan bahas tentang materi keempat. Materi keempat itu tentang keseimbangan senyawa kompleks. Yang pertama kita akan membahas senyawa ion kompleks. Ion sederhana itu ditandai dengan satu atau beberapa atom yang diikat. Contohnya itu ada N+ dan CH3COO-. Nah, ion kompleks itu terdiri dari satu ion logam pusat yang logam tersebut berikatan secara kovalen sebanyak 2 atau lebih dengan anion atau molekul. Jadi itu ikatan kovalennya itu bisa 2 ikatan kovalen atau lebih. Nah, beberapa contoh dari ligan dalam bentuk ion adalah ion hidroksida, ion klorida, dan ion sianida. Nah, ligan itu dapat berupa molekul seperti air, karbon monoksida, dan amonia. Untuk senyawa ion kompleks adalah CrNH3 613. Nah, ini bentuk molekul dari CrNH3 613. Jadi, CR13-nya itu yang akan menjadi pusat. Nah, NH3-nya itu akan menempel di sebelahnya, akan berikatan dengan pusat. Kemudian pembentukan ion kompleks. Nah, misalkan nih, ada suatu garam MnO32 yang dilarutkan dalam air, nah kemudian terbentuk dari ion kompleks. Jadi nanti reaksinya itu akan seperti ini. MnO32 solid akan menjadi M2+ aqueous dan 2NO3- aqueous. Nah, jika reaksi keseluruhannya dituliskan, maka akan menjadi MnO32 solid ditambahkan dengan 4H2O liquid akan menghasilkan MH2O4 2+ aqueous plus 2NO3- aqueous. Nah, ketika suatu senyawa itu dilarutkan dengan air akan membentuk ligan dan molekul air. Akan tetapi apabila molekul air diganti dengan senyawa lain, maka ikatan air pada ion logam itu akan tergantikan juga. Jadi tidak sama gitu. Contohnya itu sebagai berikut. MH2O4 2+ aqueous tambah dengan 4NH3 aqueous akan membentuk MNH3 4 2+ aqueous plus 4H2O liquid. Kemudian kita tetap membahas tentang pembentukan ion kompleks. Nah, ekspresi kesetimbangannya itu nanti akan dihasilkan Kc sama dengan konsentrasi MNH3 4 2+ dikali dengan konsentrasi H2O pangkat 4 per konsentrasi MH2O4 2+ dikali dengan konsentrasi NH3 pangkat 4. Nah, ekspresi konstanta kesetimbangan itu menjadi konstanta kesetimbangan untuk pembentukan ion kompleks atau Kf. Jadi nanti didapatkan rumus Kf itu adalah sama dengan Kc per konsentrasi H2O pangkat 4 atau sama dengan konsentrasi MnH3 4 2+ per MH2O4 2+ dikali konsentrasi NH3 pangkat 4. Nah, ion kompleks terbentuk dari reaksi antara ion logam terhidrasi dengan ligan berbentuk molekul atau L. Jadi nanti reaksinya itu MH2OX N plus pangkat N plus gitu aqueous ditambah XL aqueous akan menjadi MLX pangkat N plus aqueous plus X H2O liquid. Nah, jadi nanti akan didapatkan ekspresi kesetimbangannya itu yaitu Kf sama dengan konsentrasi MLXN plus itu per konsentrasi MH2OXN plus itu dikali konsentrasi liquid pangkat X. Konsentrasi L pangkat X. Nah,
pada pembentukan ion kompleks itu, semua ion kompleks yang terbentuk itu akan mengikuti aturan dari basa Lewis. Nah, ion kompleks terdiri dari ion logam dan ligan. Ion logam berperan sebagai asam Lewis, dan ligannya itu akan berperan sebagai basa Lewis. Contohnya ini, ada Ag plus aqueous plus 2NH3 aqueous akan membentuk AgNH3 2 aqueous. Nah, di mana Ag plusnya ini akan menjadi asam dan NH3-nya itu basa. Nah, pada reaksi ada juga pada reaksi berikut, yaitu MH2O4 2 plus aqueous plus M4NH3 aqueous menjadi MnH342 plus aqueous plus 4H2O liquid. Nah, hal ini masih dalam pembentukan ion kompleks. Nah, unsur dari logam transisi memiliki tendensi untuk membentuk ion kompleks. Contohnya itu pada larutan kobalt klorida atau COCl2. Jika berwarna pink itu menandakan adanya ion kompleks COH2O62+. Jadi, CO2 plus ini, aqueous ini akan direaksikan dengan 4Cl- aqueous, kan akan membentuk COCl42 plus aqueous. Nah, tetapi jika perubahan warnanya itu berubah menjadi warna pink, berarti itu ada terdapat ion kompleksnya, yaitu COH2O612 gitu. Jika berwarna biru berarti menandakan tidak ada ion kompleks. Kemudian kita akan membahas tentang ion kompleks dan kelarutan endapan. Penyalikan ini bisa meningkatkan kelarutan senyawa ionik yang awalnya sedikit larut dalam air. Jika senyawa tersebut itu membentuk kompleks dengan kation yang berasal dari senyawa ionik. Contohnya itu besi 2 sulfat yang kelarutannya sangat-sangat rendah. Nah, reaksinya itu sebagai berikut. FeS solid bereaksi dengan H2O liquid akan menghasilkan Fe2 plus aqueous plus HS- aqueous plus OH- aqueous atau HS plus. Nah, nanti KSP-nya itu yaitu 8 kali 10 pangkat min 16, sangat kecil. Nah, ketika ditambahkan dengan 1 molar NaCN nih, sehingga ion logam yang dihasilkan itu dari ionisasi NaCN itu dapat berperan sebagai ligan. Jadi nanti itu akan membentuk reaksi sebagai berikut. Fe2 plus aqueous plus 6Cn min aqueous membentuk FeCN6 min aqueous. Nah, di mana Kf-nya ini nanti akan 3 dikali 10 pangkat 35. Nah, masih membahas tentang ion kompleks dan kelarutan endapan. Nah, untuk melihat efek pembentukan ion kompleks pada kelarutan FeS, maka kita dapat menggabungkan kedua persamaan tersebut, yang dimana di slide ini, yaitu persamaan FeSH2O dan Fe2 plus yang di bawah ini. Nanti akan menghasilkan FeS solid plus 6Cn aqueous plus H2O liquid akan membentuk FeCN6 4- aqueous plus HS- aqueous plus OH- aqueous. Nah, KSP kali Kf-nya itu akan terdapat pada rumus berikut, yaitu K overall sama dengan KSP dikali KF. Nah, di mana KSP-nya tadi itu 8 kali 10 pangkat min 16, sedangkan KF-nya itu 3 dikali 10 pangkat 35. Nah, jika dikalikan akan menghasilkan 2 dikali 10 pangkat 20. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang 4 materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.